Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta peradaban Islam, sejarah Bani Umayyah berakar dari konflik antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib yang kemudian menyebabkan wilayah dan umat Islam terbelah menjadi dua bagian, yaitu wilayah mayoritas yang berada dipimpin Ali bin Abi Thalib dan wilayah Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah telah menjadi gubernur Syam sejak masa Umar bin Khattab, sehingga dirasa wajar bila kemudian rakyat Syam lebih berafiliasi kepada Muawiyah dibandingkan kepada Ali bin Abi Thalib selaku khalifah resmi. Penyebab perselisihan mereka berdua adalah terkait dengan penetapan hukuman terhadap pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk tidak mencari pembunuh Utsman dikarenakan kondisi saat itu yang masih belum memungkinkan. Selain itu, Sayyidina Utsman sendiri sudah pernah berpesan kepada para sahabat untuk tidak menghunuskan pedang hanya untuk membela dirinya. Namun ternyata Muawiyah selaku keluarga Utsman tidak menerima keputusan Khalifah Ali. Maka Muawiyah menolak untuk membaiat dan mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah resmi. Inna fatahna laka fathan mubina. अल्लाह की किताब रहनुमाई है, सजदों की तस्बीह इंसाफ मेरा वस्फ, बहादुरी तलवार की काट मेरी हैबत, अर्तुरुल का जानशीन मैं हूं उस्मान। Singkat cerita, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib syahid di tangan seorang Khawarij yang bernama Abdullah bin Muljam pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, tumpuk kepemimpinan diserahkan umat kepada anak beliau, Hasan bin Ali. Saat itu wilayah Islam masih terbagi dua sebagaimana ketika masa Ali bin Abi Thalib menjabat. Namun demi menyatukan Islam, Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada bulan Rabiul Awal 41 Hijriah. Dengan beralihnya kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka berakhir pulalah masa Khulafaur Rasyidin dan berganti menjadi dinasti Umayyah. Cara pemilihan khalifah pun ikut berganti, yang mulanya penunjukan oleh umat dengan cara yang berbeda-beda berganti menjadi pewarisan kekuasaan dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya. Secara umum, kepemimpinan dinasti Umayyah berbentuk monarki atau yang disebut dengan mulukiyah dalam hal pemilihan pemimpin, di mana khalifah dipilih oleh khalifah sebelumnya yang masih merupakan satu keluarga melalui wasiat dan penunjukan putra mahkota atau yang disebut dengan waliyatul abdi. Begitu seterusnya dilakukan secara turun-temurun. Berbeda dengan sistem pemilihan yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana yang
peran dalam pemilihan pemimpin adalah musyawarah dan umat. Kepemimpinan Bani Umayyah juga mengalami masa-masa kejayaan dan penurunan sebagaimana kekuasaan-kekuasaan lain di dunia pada umumnya. Salah satu penyebab perbedaan peningkatan dan penurunan Bani Umayyah adalah gaya kepemimpinan para khalifahnya yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Bani Umayyah mengalami masa kejayaan pada masa Umar bin Abdul Aziz yang meniru gaya kepemimpinan Umar bin Khattab, namun mengalami keruntuhan pada masa Walid bin Yazid karena sebab kebiasaan khalifah melakukan perbuatan maksiat. Dari uraian tersebut dapat ditafsir bahwa gaya kepemimpinan Bani Umayyah juga mengalami pasang surut mengikuti sifat masing-masing khalifahnya. Ada kalanya dipimpin oleh orang soleh dan bijaksana, ada kalanya dipimpin oleh orang soleh namun kurang bijaksana, bahkan ada kalanya pula dipimpin oleh seorang yang buruk agamanya dan buruk pula dalam kepemimpinannya, semisal Walid bin Yazid yang menyebabkan kemunduran dan lemahnya negara. Kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah memiliki nilai-nilai tersendiri sesuai dengan masing-masing khalifah. Sebagaimana contoh masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau merupakan seorang sahabat Rasulullah. Sejak diserahkannya jabatan khalifah oleh Hasan kepada Muawiyah pada tahun 41 Hijriah, kedamaian pun kembali ke dalam wilayah Islam karena seluruh umat Islam berkumpul di bawah kepemimpinan Muawiyah. Muawiyah memimpin dengan adil sebagaimana dulu para khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkan tidak ada pemimpin setelah masa Khulafaur Rasyidin yang lebih baik dari masa kepemimpinannya. Ibnu Khaldun juga menyebut bahwa masa Muawiyah layak menjadi masa terbaik setelah Khulafaur Rasyidin dalam hal keutamaan,
keadilan, dan hubungan persahabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Muawiyah juga dibentuk Majelis Ahlul Halli wal Aqdi yang lebih memiliki fungsi sebagai penasihat khalifah dibandingkan sebagai majelis tinggi pemberi mandat. Berbeda dengan Majelis Syura yang dibentuk oleh Umar yang memiliki kekuasaan untuk menentukan khalifah, yang mana Majelis Ahlul Halli wal Aqdi ini merupakan majelis tempat berkumpulnya para pembesar yang memiliki pengaruh politik dari berbagai wilayah Islam. Muawiyah juga terbiasa melakukan musyawarah dengan para penasihat dan orang terdekatnya, semisal Amr bin As dan Mughirah bin Syu'bah. Dan tidak jarang keputusan yang diambil oleh Muawiyah mengakomodir pendapat atau masukan dari orang yang dia ajak berdiskusi. Dalam hal ini, Muawiyah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Namun bukan berarti tidak ada pemberontakan yang terjadi pada masa Bani Umayyah, karena memang kekuatan Khawarij masih tersisa di wilayah Islam. Khawarij inilah yang kemudian banyak membuat masalah pada masa Bani Umayyah, dimulai sejak awal berdirinya. Muawiyah tidak berkompromi dan memilih menindak tegas serta memerangi kelompok-kelompok kecil Khawarij tersebut. Menjelang wafatnya Muawiyah, mewasiatkan jabatannya sebagai khalifah kepada anaknya yang bernama Yazid. Maksud dan tujuannya yaitu agar wilayah Islam tidak kembali terpecah dan tercerai-berai karena adanya perebutan kekuasaan. Hal ini juga dia utarakan kepada anggota Majelis Ahlul Halli wal Aqdi dan mereka menyetujuinya. Namun hal ini jelas-jelas melanggar kesepakatan yang dibuat dengan Hasan bin Ali, yang mana bila Muawiyah wafat, maka urusan pemilihan pemimpin diserahkan kepada umat untuk memilih yang dikehendakinya. Pada akhirnya, keputusan ini kembali memunculkan masalah karena sebagian rakyat tidak menerima keputusan tersebut. Singkat cerita, kemunduran secara pelan-pelan mulai bisa ditebak setelah Bani Umayyah menghadapi konflik berkepanjangan dengan para sahabat dan kaum awaliyin dikarenakan ketidakbijaksanaan dalam menetapkan kebijakan. Sebagian lagi disebabkan oleh fanatisme golongan yang memunculkan kelompok ekstrim dari masing-masing kubu. Konflik internal yang terjadi dalam tubuh Bani Umayyah ini menyebabkan lemahnya dakwah dan perluasan Islam. Bahkan hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan baik dalam internal Bani Umayyah ataupun dengan kalangan eksternal semisal Bani Abbasiyah. Kita tahu, sejak dahulu politik selalu identik dengan perebutan kekuasaan yang seringkali dilakukan dengan cara yang kurang bijak, semisal kudeta berdarah atau pembunuhan bagi calon lawan potensial. Karena itu, perlu dicermati bagaimana perjalanan politik pada masa Khulafaur Rasyidin bisa menghasilkan sekuensi kepemimpinan tanpa perebutan kekuasaan yang berakhir dengan konflik dan permusuhan. Di antaranya adalah dengan melandasi politik dengan semangat ukhuwah dan kemaslahatan bersama. Dari uraian tersebut dapat ditafsir juga bahwa kehancuran dinasti Bani Umayyah karena dua faktor. Yang pertama, faktor internal, di mana dalam tubuh dinasti Bani Umayyah terjadi perebutan kekuasaan. Sedangkan faktor yang kedua, yakni faktor eksternal yang terjadi akibat
terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil dan kelompok Bani Abbasiyah. Sahabat pecinta sejarah Islam, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan terkait dengan sejarah dinasti Bani Umayyah. Kurang lebihnya kami minta maaf. Bila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.